Kelabang di telinga. Sekitaran malam hari di bulan Juni 2015 yang lalu di Arkansas, Amerika, ada seorang remaja berusia 14 tahun bernama Grant Botti yang entah kenapa telinga kirinya mulai terasa sakit dan seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Awalnya dia mencoba mengorek-ngorek telinganya, tapi dia tetap tak menemukan penyebab rasa sakit itu. Dan karena tidak menemukan apa-apa di telinganya, Grant akhirnya memaksakan diri untuk tidur, berharap ketika bangun keesokan harinya, rasa sakit di telinganya itu hilang. Tapi sayangnya, ketika bangun keesokan harinya, telinganya malah tambah sakit, seolah-olah ada makhluk yang menggeliat sambil melukai isi dalam telinganya. Karena sudah tak tahan lagi dengan rasa sakit di telinganya itu, Grant akhirnya mencari ibunya, berharap ibunya tahu apa yang menyebabkan rasa sakit di telinganya itu. Namun, di tengah-tengah berbicara dengan ibunya, lagi-lagi telinga Grant mulai terasa sakit dan ada sesuatu yang bergerak-gerak di dalam telinganya. Tapi kali ini berbeda, di mana tepat ketika dia mengorek-ngorek telinganya di depan ibunya, dia tiba-tiba saja merasa ada sesuatu yang menyentuh jarinya, dan tanpa ragu dia langsung menarik sesuatu itu. Dan betapa terkejutnya Grant, karena yang dia tarik itu adalah seekor kelabang yang panjangnya 10 cm. Wow! Singkat cerita, setelah Grant mengeluarkan kelabang itu dari dalam telinganya, ibunya yang panik langsung membawa remaja ini ke dokter untuk mengecek apakah telinganya baik-baik saja. Dan beruntung, setelah dicek dokter, telinga remaja ini hanya mengalami lecet di gendang telinganya dan tak merusak pendengarannya. Meski kejadian ini sangat mengerikan, sayangnya tak ada yang tahu pasti bagaimana cara kelabang itu bisa masuk ke dalam telinga Grant. Jadi kalian yang sering sakit telinga, coba deh kalian cek, takutnya ada ular piton di telinga kalian. Tumbuh di gigi. Sekitaran tahun 2011 yang lalu di Taiwan, ada seorang pria yang tak disebutkan namanya, jadi kita sebut saja si Roy. Si Roy ini pergi mengunjungi sebuah klinik gigi swasta untuk mengobati sakit giginya yang sangat parah. Awalnya tak ada yang aneh, gigi Roy diperiksa dan dironsen layaknya pasien pada umumnya. Dan setelah dironsen, dokter di sana kemudian menyarankan Roy untuk mencabut gigi bungsunya jika dia ingin sembuh karena gigi bungsunya itu sudah berlubang. Karena tak punya pilihan dan ingin sembuh, Roy akhirnya menyetujui usulan dokter tersebut. Dan singkat cerita, gigi Roy kemudian dicabut. Namun ketika giginya dicabut, dokter di sana tiba-tiba sangat terkejut karena mereka menemukan sesuatu yang sangat aneh. Kenapa aneh? Karena dokter di sana menemukan kalau di dalam gigi berlubang Roy ada sebuah tunas jambu biji sepanjang 1 cm yang tumbuh di sana. Gokil. Jadi timbul pertanyaan, kenapa di gigi Roy bisa tumbuh tunas jambu biji? Ternyata setelah dicari tahu, penyebab tunas jambu biji ini bisa tumbuh di gigi Roy adalah karena Roy jarang menggosok gigi. Dan karena kebiasaan jarang sikat giginya itulah akhirnya mengakibatkan salah satu biji jambu yang pernah dia makan tersangkut di gigi berlubangnya. Dan tanpa Roy sadari, biji jambu itu kemudian mengendap selama lebih dari 10 hari di lubang giginya. Wow, wow, wow. Dan ditambah lagi kondisi mulut yang hangat dan lembab membantu biji jambu itu bertunas dan kemudian tumbuh di lubang gigi Roy. Meski kejadian ini sangat aneh, untungnya setelah giginya dicabut, Roy tak lagi mengalami sakit gigi. Gara-gara makanan. Pada tahun 2016 yang lalu di Thailand, ada seorang pria berusia 34 tahun bernama Noparat Milintanuch pergi berlibur ke rumah orang tuanya di Provinsi Sukhothai untuk merayakan Songkran. Seperti acara keluarga pada umumnya, di sana Noparat bersenang-senang dan makan-makan bersama keluarganya. Dan salah satu makanan yang dia makan di sana adalah lumo atau babi mentah yang dicampur rempah-rempah. Awalnya tak ada yang aneh, namun 3 hari kemudian setelah dia kembali ke Bangkok, Noparat tiba-tiba saja badannya nyeri, menggigil dan bahkan tangan dan kakinya dingin. Karena sudah tak tahan lagi, Noparat akhirnya pergi ke rumah sakit untuk mencari tahu penyebab keanehan di tubuhnya.
Namun setelah diperiksa dokter, akhirnya terungkap kalau Noparat ternyata mengalami infeksi yang sangat parah akibat dia memakan babi mentah yang terinfeksi bakteri Streptococcus suis. Dan ngerinya, tak lama setelah Noparat diperiksa dan diobati, tiba-tiba saja kondisinya menjadi semakin parah hingga membuatnya jatuh koma, gagal ginjal akut, kesulitan bernafas, peradangan kulit, dan bahkan sepsis. Dan bahkan saking parahnya kondisi Noparat, dokter di sana mengatakan kalau Noparat tidak membaik dalam waktu 24 jam setelah dia koma, Noparat akan berpotensi berpindah alam. Tapi untungnya Noparat mampu bertahan melewati 24 jam itu. Namun meskipun begitu, bakteri yang menginfeksi tubuhnya sudah terlalu parah hingga membuat kedua kakinya mengalami nekrosis dan hampir membusuk. Karena lagi-lagi kondisi Noparat memburuk, dokter di sana akhirnya memutuskan untuk mengamputasi kakinya agar nekrosis di kakinya itu tidak mengancam nyawanya. Singkat cerita, setelah kedua kaki Noparat diamputasi dan dia menjalani proses perawatan yang panjang dan rumit, Noparat akhirnya perlahan-lahan pulih meski dia harus merelakan kedua kakinya. Sedikit tambahan, meski infeksi bakteri Streptococcus pada babi ini sangat berbahaya bagi manusia. Tapi jika dilansir dari Vietnam.vn, infeksi bakteri ini dapat dicegah melalui praktek sehari-hari, seperti mengonsumsi makanan yang dimasak, meminum air yang direbus, dan meninggalkan kebiasaan mengonsumsi babi mentah atau setengah matang. Suara aneh di telinga. Sekitaran Agustus 2015 yang lalu di China, ada seorang wanita bernama Li Peng pergi hiking bersama pacarnya di salah satu gunung di wilayah Xiamen, Provinsi Fujian. Awalnya tak ada yang aneh, Li Peng bersenang-senang dengan pacarnya, dan bahkan di tengah-tengah hiking, Li Peng bahkan sempat memanjat sebuah pohon untuk mengambil buahnya. Tapi anehnya, setibanya dia di rumah dan hendak tidur, Li Peng tiba-tiba saja mendengar suara-suara aneh di telinganya. Dan tentu saja hal itu membuatnya sangat ketakutan karena dia mengira kalau suara itu disebabkan oleh makhluk gaib yang mengikutinya dari gunung. Beberapa hari berlalu, suara aneh di telinganya itu tak juga kunjung hilang dan bahkan telinga kirinya mulai terasa sakit. Karena sudah tak tahan lagi, Li Peng mencoba berdoa ke kuil, berharap makhluk gaib itu tak lagi mengganggunya. Tapi sayangnya, suara dan sakit di telinganya tak juga kunjung hilang. Dan bahkan Li Peng sempat mencoba meminum obat pereda nyeri, tapi tetap saja suara dan sakit di telinganya tak juga kunjung hilang, dan bahkan makin parah. Karena kondisinya yang makin parah, Li Peng akhirnya pasrah dan mencoba mengunjungi rumah sakit dengan harapan kalau dokter di sana tahu penyebab suara-suara aneh itu. Dan benar saja ketika diperiksa, akhirnya terungkap kalau gangguan di telinga Li bukanlah disebabkan oleh makhluk gaib, melainkan disebabkan oleh seekor laba-laba yang hidup dan bersarang di dalam telinganya. Dan beruntung setelah dokter itu meneteskan cairan obat ke telinga Li Peng, laba-laba itu akhirnya bisa dikeluarkan dengan pinset. Jadi timbul pertanyaan, kenapa bisa ada laba-laba hidup di telinga wanita ini? Meski tak ada jawaban pasti bagaimana laba-laba itu bisa masuk ke dalam telinga wanita ini, tapi besar kemungkinan laba-laba ini masuk tepat ketika Li Peng memanjat pohon ketika hiking. Bersembunyi. Pada tanggal 24 September 2014 yang lalu di Los Angeles, Amerika, terjadi sebuah tragedi yang sangat menegangkan menimpa seorang artis bernama Malora Rivera. Kisah ini bermula sekitaran pukul 8 pagi. Rivera yang saat itu sedang tidur di lantai 2 rumahnya tiba-tiba saja terbangun karena mendengar seseorang sedang menggedor-gedor pintu rumahnya. Karena penasaran, dia pun mencoba mengintip melalui jendela, tapi yang dia lihat adalah seorang pria aneh yang sedang berbicara sendiri di depan rumahnya. Sadar kalau suara gedoran itu berasal dari orang yang mengalami gangguan jiwa, Rivera mengabaikannya dan mencoba kembali tidur. Awalnya memang tak ada yang aneh, namun 15 menit kemudian Rivera lagi-lagi terbangun karena dia mendengar suara seseorang sedang berulang kali mendobrak pintu rumahnya dari luar.
Panik dengan suara dobrakan itu, Rivera langsung bergegas menelpon 911. Tapi di tengah-tengah menelpon 911, tiba-tiba saja sebagian pintu Rivera terbuka dan Rivera bahkan sempat melihat sebuah tangan yang masuk dari celah pintu. Sadar kalau nyawanya terancam, Rivera yang melihat tangan itu langsung mendobrak jendela kamarnya dan berusaha bersembunyi di atap. Tapi yang tak dia sangka, penyusup itu berhasil membuka pintu rumahnya dan masuk mengikuti Rivera berjalan ke atap seolah-olah Rivera adalah mangsanya. Untungnya, tepat sebelum Rivera dianuin oleh si penyusup, polisi datang tepat waktu dan mereka berhasil menyelamatkan Rivera dan menangkap si penyusup. Jadi timbul pertanyaan, siapa penyusup itu dan apa alasannya masuk ke dalam rumah Rivera? Jadi, menurut info yang beredar, pria gokil ini bernama Christian Hick yang sedang mengalami gangguan jiwa. Dan oleh karena kondisi kejiwaannya itu, polisi tidak dapat mengetahui alasan kenapa pria ini masuk ke dalam rumah Rivera. Jadi, kalian yang tinggal sendirian, terutama perempuan, sebaiknya berhati-hatilah jangan sampai kejadian Rivera ini menimpa kalian. Tiba-tiba hilang. Pada 12 Juni di tahun 1965 di North Lake, California, terjadi sebuah tragedi yang sangat aneh dan bahkan sampai sekarang belum bisa dipecahkan. Jadi, kisah ini bermula ketika ada sebuah keluarga beranggotakan 6 orang pergi berlibur ke kabin mereka di North Lake, California. Awalnya tak ada yang aneh, mereka tiba di kabin itu sekitaran pukul 11 pagi. Dan seperti kebanyakan orang tua pada umumnya, setelah tiba di kabin, kedua orang tua di keluarga itu langsung menyuruh anak-anak mereka yang berjumlah 4 orang untuk membantu mereka menurunkan barang-barang dari mobil. Namun di antara 4 orang anak itu, ada seorang anak laki-laki berusia 2 tahun bernama Jamie Borden Kitcher yang tak mau membantu orang tuanya dan lebih memilih bermain ayunan yang tak jauh dari kabin mereka. Karena dia masih anak-anak, kedua orang tua Jamie dan saudaranya tak mempersalahkan Jamie bermain ayunan dan mereka mengabaikannya dan hanya fokus membongkar barang-barang dari mobil. Tapi, tepat ketika salah satu saudara Jamie melihat kembali ke arah ayunan, Jamie yang seharusnya sedang bermain ayunan tiba-tiba menghilang. Sontak saja Jamie yang tiba-tiba menghilang membuat keluarga itu panik dan mereka langsung bergegas mencari ke segala arah. Tapi sayangnya Jamie sama sekali tak dapat ditemukan. Pencarian Jamie tak berhenti sampai di situ. Polisi, FBI, dan bahkan 1.000 relawan turun untuk mencari Jamie. Tapi tetap saja Jamie tak bisa ditemukan. Bertahun-tahun berlalu, meski pencarian Jamie tak pernah dihentikan, tapi lagi-lagi sayangnya sampai sekarang Jamie tak bisa ditemukan. Dan karena kejadian ini sangat aneh, akhirnya muncul banyak teori mengenai penyebab hilangnya Jamie. Misalnya ada orang yang berteori kalau Jamie ini hilang karena diculik orang, tenggelam di danau, tersesat di hutan, atau bahkan masuk ke dimensi lain secara tiba-tiba. Tapi meskipun Jamie ini belum bisa ditemukan, keluarganya tak menyerah dan bahkan mereka membuat ilustrasi wajah Jamie yang berusia 44 tahun dengan harapan kalau Jamie dapat ditemukan. Jadi kalian yang punya anak atau adik sebaiknya berhati-hatilah jangan sampai kejadian ini menimpa keluarga kalian. Mantan psikopat. Pada pertengahan tahun 2015 yang lalu di Alabama, Amerika, ada seorang wanita berusia 18 tahun bernama Jolie Kellen yang mengakhiri hubungan asmaranya dengan seorang pria bernama Loren Banner. Hubungan asmara mereka putus bukan tanpa alasan karena Jolie sudah tak tahan lagi dengan sifat Loren yang diketahui sangat posesif, cemburuan, dan suka melarang Jolie bermain dengan orang lain selain dirinya. Singkat cerita, beberapa bulan berlalu setelah hubungan mereka putus, hidup Jolie kembali normal karena tak pernah lagi berhubungan dengan Loren. Tapi tepat di bulan Agustus di tahun 2015, Loren tiba-tiba saja menghubungi Jolie dan mengajaknya untuk hiking di Pinhoti Trail, Alabama.
Awalnya Jole ragu menerima ajakan pria ini, tapi karena Loren membujuk Jole dengan alasan kalau hiking itu tak bermaksud apa-apa dan hanya sekedar kegiatan pertemanan, akhirnya Jole pun setuju. Dan benar saja, tepat di tanggal 30 Agustus 2015, mereka berdua akhirnya mulai hiking. Awalnya tak ada yang aneh, mereka berdua mendaki layaknya orang pada umumnya. Dan bahkan di pendakian itu, Loren sempat mengambil beberapa foto Jole untuk diposting di Instagram. Tapi, tepat beberapa menit setelah foto ini diposting di Instagram, Loren tiba-tiba saja mengeluarkan dan langsung kelapa Jole hingga wanita ini berpindah alam. Dan tak berhenti sampai di situ, melihat Jole yang sudah berpindah alam, Loren bahkan dengan santainya mendorong Jole ke setinggi 12 meter, seolah-olah tak terjadi apa-apa. Jadi apa yang terjadi selanjutnya? Di mana tepat setelah membuat Jole berpindah alam, Loren langsung turun menuju mobilnya. Dan di dalam mobil, pria ini kemudian menelpon 911 dan langsung mengakui kalau dia telah membun-bun Jole. Dan bahkan meminta polisi untuk segera datang menangkapnya, seolah-olah dia tahu kalau dia akan dihukum ringan. Dan benar saja di persidangan, awalnya pria ini hanya dihukum selama 3 tahun karena tim pengacaranya mengklaim kalau Loren menderita autisme sindrom Asperger. Tapi kemudian keputusan itu dibatalkan karena hukuman 3 tahun itu menimbulkan kegaduhan dan membuat banyak orang termasuk keluarga Jole marah. Singkat cerita, setelah menjalani proses persidangan yang rumit dan panjang, tepat di bulan Juli 2017, pria ini kemudian dijatuhi hukuman penjara selama 52 tahun. Jadi timbul pertanyaan, apa alasan pria ini nekat membun-bun wanita ini? Di mana menurut info yang beredar, alasan kenapa pria ini nekat membun-bun Jole adalah karena dia sakit hati setelah Jole mengakhiri hubungan asmara mereka. Dan ditambah lagi, Jole yang tak mau balikan dan sudah memiliki pacar baru juga membuat pria tak punya otak ini makin sakit hati dan kemudian gelap mata. Lintah di leher. Sekitaran bulan April 2015 yang lalu di Sichuan, China, ada seorang anak berusia 11 tahun bernama Xia Bochen yang mengaku sering mengalami sakit tenggorokan dan pusing. Awalnya orang tuanya menganggap kalau Chen ini hanya menderita flu biasa. Namun setelah diberikan obat flu, kondisi Chen malah tak kunjung sembuh dan bahkan ia sempat jatuh pingsan. Karena kondisinya yang sudah sangat parah, orang tuanya kemudian langsung membawa anak ini ke rumah sakit dengan harapan di sana Chen akan sembuh. Singkat cerita, setelah tiba di rumah sakit, Chen diperiksa layaknya pasien pada umumnya. Namun di tengah-tengah pemeriksaan, dokter di sana mulai menyadari kalau ada sesuatu yang aneh di tenggorokan Chen. Dan benar saja ketika di ronsen, dokter di sana akhirnya mengetahui kalau sesuatu yang aneh di tenggorokan Chen itu adalah seekor parasit. Dan yang lebih mengerikannya lagi, parasit di tenggorokan Chen ini tak hanya sekedar hidup. Parasit itu bahkan sesekali menutup saluran pernafasan anak ini, yang mana hal itu membuat Chen sering mengalami pusing dan bahkan pingsan akibat kekurangan oksigen. Untungnya tak butuh waktu lama untuk dokter di sana mengeluarkan parasit itu dari dalam tenggorokan Chen. Dan barulah setelah dikeluarkan akhirnya diketahui kalau parasit itu adalah seekor lintah sepanjang 7 cm. Wow! Jadi timbul pertanyaan, kenapa bisa ada lintah di dalam tenggorokan Chen? Di mana jika dilansir dari duniaexpose.id, alasan lintah itu bisa masuk ke dalam tenggorokan Chen adalah karena Chen ini pernah meminum air irigasi sawah yang ada larva lintahnya. Dan yang tanpa Chen sadari, larva lintah yang tak sengaja dia minum itu kemudian menempel di tenggorokannya dan akhirnya lintah itu hidup sehat di sana.